Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Gejala umum berupa demam lebih dari 30 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Terkadang gejala ini tidak muncul pada orang tanpa gejala yang merasa biasa saja tetapi terjangkit virus tersebut. Bagaimana cara pencegahan terhadap COVID-19? Mari kita lihat. Yang pertama, dengan melakukan cuci tangan dengan teratur. Yang kedua, selalu memakai masker di luar ruangan. Dan yang ketiga, stay at home. Dan yang keempat, physical distancing atau jaga jarak. Saya Muhammad Bagas Saputra dari kelas 2B PKN. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang transisi the new normal di Kelurahan Kemiren Muka. Mari kita lihat bagaimana kondisi terkini. Di perjalanan saya di sana, saya merasa bahwa masyarakat masih kurang sadar akan peraturan atau kebijakan untuk melakukan pencegahan pada COVID-19 karena masih banyak yang belum memakai masker, belum melakukan physical distancing pada rekannya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya the new normal belum bisa diterapkan pada masyarakat di Kelurahan Kemiren Muka karena kurangnya kesadaran akan segala perintah atau kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, dibuat oleh pemerintah, dan belum ada sama sekali dari mereka yang merasa bahwa virus ini, COVID-19 ini sangat berbahaya untuk mereka. Bukan untuk mereka saja, tetapi untuk keluarga mereka yang ada di rumah, terutama untuk lansia, penyakit bawaan yang bisa menimbulkan kematian dan akan merasa kehilangan seseorang. Di sini dapat kita lihat masih banyak orang yang berkumpul, masih banyak orang yang makan di tempat dengan segala tanpa social distancing. Sebenarnya the new normal itu kita harus melakukan gaya hidup baru yang sebelumnya belum pernah kita lakukan atas munculnya COVID-19. Kita harus bisa membedakan mana saat kita ada COVID-19 dan tidaknya. Karena pada the new normal kita harus memakai masker, kita harus physical distancing. Beraktivitas diperbolehkan, tetapi dengan gaya hidup baru, itu yang dinamakan the new normal. Karena the new normal adalah sekali lagi suatu gaya hidup baru di mana mereka harus memakai masker, menyediakan hand sanitizer, melakukan physical distancing, tidak melakukan kerumunan lebih dari 5 orang. Itu yang dimaksudkan dengan the new normal, dan tetap menaati protokol-protokol kesehatan yang tersedia di masyarakat.